Recording in progress. Baik. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham amma ba'd. Kepada yang saya hormati semua mahasiswa, mahasiswi program doktor pendidikan bahasa Arab ya. Nah. Baik. Ini pertemuan perdana dan nggak tahu ini linknya unlimited apa 40 menit mati sendiri ini. Limited, Zat. Unlimited. Kalau nggak ada link, besok pakai link saya aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Karena ini pertemuan pertama, saya minta, ya bukan karena pertemuan pertama ya, saya berharap kuliah kita via Zoom ini semuanya menunjukkan wajahnya. Ya. Yang belum nampak itu paling masih wiritan, masih baca hizib kalau rotib haddad paling. Baik. Saya ini 7 apa 8? 7 pertemuan ya? Ya. Separuh pertama satu semester, Ustaz. Ya, berarti 8 ya? Iya, Ustaz. Apa pertemuannya hanya 5 kali sehingga saya butuh 2,5 saja. Jangan, Ustaz. Sam'an wa ta'atan, Ustaz. Baik. Saya pengen memperkenalkan deh satu persatu deh. Katanya siapa tak kenal maka tak cinta dan sayang katanya. Coba. Meskipun saya dengan Bu Ifat sudah kenal tapi semuanya perkenalan semuanya aja. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ustadz Faisal. Saya Zubaidah dari Sumatera Barat. Tepatnya di Bukit Tinggi, Ustadz. Ya. S1 IAIN Imam Bonjol dan S2-nya juga IAIN Imam Bonjol. Jadi belum kemana-mana dan ingin sekali menuntut ilmu di Pulau Jawa. Alhamdulillah kesampaian walaupun masih online, Ustaz. Ya, yang online ini biasanya berkahnya banyak. Amin. Statusnya apa sekarang ngajar di mana? Di IAIN Bukit Tinggi, Ustaz. Di Fakultas Tarbiyah? Iya, Ustaz. Oke. Ya, terus selanjutnya. Mas Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ustadz. Salam hormat. Perkenalkan saya Anwar Sanusi. S1-nya itu dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI Bandung. S2-nya juga di UPI Bandung dengan jurusan yang sama. Dan alhamdulillah sekarang ini masuk S3 dengan jurusan yang sama pula begitu, yaitu PBA. Artinya linear, mudah-mudahan ya mungkin hadhihi thariqah linil darajah al-ustad fil mustaqbal. Alasan saya masuk S2 ya karena ingin masuk S3. Alasan masuk S3 ya suatu saat mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk jadi guru besar di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Fokus saya ini sekarang memang ada 2. Pertama sebagai dosen, dan yang kedua sebagai terjun di dunia entertain, hiburan begitu. Jadi sebagai editor, mengedit video-video seperti video-video untuk promosi iklan dan lain sebagainya. Nah, itu saja barangkali yang bisa. Dosen di mana? Dosen saya di Kebangsaan, Pak. Punya Pak Prabowo. Oh. Kebangsaan Republik Indonesia. Jangan-jangan setelah jadi editor
itu malah keluar dari dosen. Amin, amin. Yang terbaik. Karena sekarang ini eranya sudah era disruption ya. Ya. Matinya expertise, kepakaran itu sudah mati. Sekarang itu dosen itu sudah nggak menarik. Ya kalah dengan YouTuber, kalah dengan Pak Im Wong, kalah dengan ya itu YouTuber itulah. Satu bulannya bisa miliaran. Kalau hanya jadi guru berapa paling? Mentok 2.500.000, potong pajak tinggal 1,5, anak 5, sekolah semua, utang kabeh. Baik, yo Mas Anwar. Selanjutnya siapa ini? Mbak Ifat, Bu Ifat. Saya sudah kenal, tapi silakan memperkenalkan dengan temannya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ifat Maimunah Ustadz. Ustadz sudah kenal saya, alhamdulillah. Saya aslinya dari Jember, tapi sejak 97 di Malang. Jadi memulai masuk kota Malang itu karena alasannya dulu sekolah, Ustadz. Rupanya sampai sekarang juga ditakdirkan masih di bumi Malang, ya. Entah untuk belajar hidup dan kehidupan pastinya. Saya kira cukup sekian, Ustaz. Oke, kemudian Mas Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz. Mohon perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Eko Bowo Wicaksono, asal Pontianak, Ustaz. S1 dan S2 di Unida Gontor. Dulu pernah pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2, Ustaz. Untuk saat ini belum mengajar, Ustaz. Insya Allah ingin segera berangkat ke Malang, Ustaz. Amin, amin. Kemudian Mas Ismail. Sudah dah? Belum ya? Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Mohon maaf saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ismail Ubaidillah. Saya asli dari Lamongan. Cuman sekarang sudah pindah ke Malang, Bro. Saya untuk pendidikan S1 dulu saya di ISIT Gontor, terus S2 saya di UIN Malang, di jurusan yang sama PBA. Untuk saat ini saya masih aktif mengajar di pusat bahasa, PKPBA. Oh, UIN Malang. Masih berkhidmat dengan Ustadz Dr. Abdul Hamid. Ya. Selanjutnya Mbak Husnul. Mbak Husnul apa Bu Husnul? Husnatul Hamidiyah, Ustaz. Husna ya. Yes, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ustadz Faisal. Selamat siang Ustadz. Salam hormat. Perkenalkan nama saya Husnatul Hamidiyah Siregar. Saya asli dari Sumatera Utara. Marga saya Siregar, Ustadz. Saya tapi Sumatera Utaranya di Padang Sidimpuan, Ustadz, bukan di Medan. Saya S1-nya ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab di IAIN Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. S2-nya saya melanjutkan di kampus Universitas UIN Maliki Malang. Baru selesai sidang Ustadz bulan 7 kemarin. Kemarin waktu balik ke Sumatera karena online, saya ada pengalaman kerja 1 tahun di pondok pesantren di Sumatera. Tapi sekarang karena balik untuk ngurus tesis dan berkas wisuda, jadi saat ini masih fokus mahasiswa doktor pendidikan bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Zulfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Faisal yang kami hormati, rekan-rekan Ustadz. Perkenalkan nama saya Zulfikar Al-Farobi. Saya asli dari Ponorogo, S1, S2, S3, PBA di UIN Malang. Di UIN saya jadi musyrif di Ma'had sampai sekarang jadi mu'alim. Dan sekarang masih tinggal di Ma'had. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hormat Prof dan kawan-kawan ya. Perkenalkan, nama saya Dadang Firdaus. Satu hal yang kadang-kadang selalu sulit untuk saya sampaikan saat perkenalan, di mana kadang-kadang orang biasa mengidentifikasi saya sebagai orang Sunda, padahal saya orang Melayu asli, Prof. Jadi saat ditebak saya orang Sunda, saya akhirnya malu sendiri. Saya berasal dari Riau, kemudian berdomisili saat ini di Pekanbaru. Asal daerahnya daerah Kabupaten Bengkalis. Kemudian di S1, jenjang S1 saya menamatkan di UIN Susta Riau. Kemudian jurusan pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya di program magister saya menyelesaikan di UIN Imam Bonjol, pada saat itu masih di UIN Imam Bonjol. Saat ini bertugas di Fakultas Tarbiyah jurusan pendidikan bahasa Arab UIN Susta Riau. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga pernah mengabdi di Ma'had Al-Jamiah Institut Syariah sebagai sekretaris Ma'had. Saat ini juga membantu pusat pengembangan bahasa di UIN Susta Riau. Demikian Pak. Terima kasih. Syukur. Oke, yang terakhir Mas Alfa Najah. Alfa Najah. Hadir ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfa Najah Imamuna, Ustadz. Alhamdulillah, saya asli dari Malang, kuliah S1 dan S2 PBA di UIN Malang. Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan menjadi dosen di Mojokerto ya Ustadz, di Institut Kiai Haji Abdul Halim. Syukron ya Ustadz. Oke, terima kasih. Untuk membuka perkuliahan pada siang hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kuliah panjenengan semua nanti lancar. Yang karirnya masih belum pada track record-nya, semoga segera sesuai dengan yang diidam-idamkan. Yang sudah sesuai dengan track record-nya, semoga semakin sukses menjadi dekan, menjadi rektor, menjadi menteri agama, dan seterusnya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah wa li suhulati umurina wa li qada'i hawaijina. Al-Fatihah. Baik, saya sedikit untuk memaparkan topik pertama. Izinkan saya share screen. Kelihatan semua? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Oke. Kalau nggak kelihatan berarti tanda-tandanya pakai HP. Baik, topik pertama yang mungkin perlu dipahami adalah apa sih itu filsafat bahasa, ya. Mahiyal falsafah al-lugha. Apa? Dari beberapa buku, ya, misalnya di situ ada buku Falsafatul Lugha Al-Arabiyyah miliknya Fathi Osman, kemudian beberapa buku yang lain disebutkan sebetulnya definisi mengenai filsafat bahasa itu tidak ada yang paten. Ya. Makanya Sylvain Aurok itu mengatakan falsafatul lugha, filsafat bahasa itulah tusyakilu wihdatan mafhumiyatan. Jadi filsafat bahasa itu tidak membentuk satu kesatuan konsep wadihan secara jelas. Roma'an naha tandariju dimna baromij jami'iyah wa tadharu fi anawinil kutub. Meskipun di beberapa program-program di perguruan tinggi seperti misalnya di barat dan kemudian di beberapa kitab takrif atau definisi filsafat bahasa itu ada. Jadi tidak ada menurut Sylvain Aurok itu dikatakan meskipun sebetulnya kita sekarang ini kuliah atau belajar filsafat bahasa, tapi
yakinlah bahwa filsafat bahasa itu tidak menjadi satu kesatuan konsep yang jelas. Nanti mungkin bisa didefinisikan ya, filsafat bahasa itu secara sederhana. Ada yang mengatakan falsafatul lughati ya, filsafat bahasa adalah at-tahlil, yaitu analisa-analisa, kajian-kajian lil qadaya terhadap masalah-masalah allati tusaghu fi qawalibin lughawiyatin, yang mana persoalan-persoalan atau masalah-masalah, problem-problem itu terkait dengan persoalan bahasa. Itu definisi yang paling sangat sederhana. Ada lagi yang mengatakan falsafatul lughati mabahathun falsafiyun lughawiyun. Jadi filsafat bahasa itu merupakan satu kajian filsafat yang linguistik bersifat kebahasaan. Yajma'u baina ihtimamatil failasuf, yang di dalamnya itu terkompilasikan tentang perhatian-perhatian para filosof, concern-concern para filosof, wahtimamatil lisani, dan concern-concern mereka-mereka yang ahli bahasa. Yas'a ila ijadi hululin, yang melalui kajian-kajian filosofis itu mereka berupaya untuk menghadirkan solusi-solusi lil mu'dhalatil lughawiyah, terhadap problem-problem kebahasaan atau linguistik. Allati istashkalat alal falasifa wal lughawiyyin qadiman wa hadisan, yang mana persoalan-persoalan itu telah menarik perhatian oleh kalangan filosof maupun para ahli bahasa, baik masa lalu maupun masa sekarang. Atau ada yang mendefinisikan falsafatul lughati majmu'atun mutarabitatun. Jadi filsafat bahasa itu merupakan kompilasi yang saling terkait, minat dirosat. Terkait dengan apa? Terkait dengan kajian-kajian. Jadi filsafat bahasa itu merupakan kompilasi kajian-kajian yakufu alaihal manatiko, yang mana melalui kajian-kajian itu para ahli logika itu kemudian menggunakan kajian-kajian itu, wal falasifatu termasuk juga para filosof, tansya'u amma yaklakuhum, yang mana hal itu lahir akibat kegelisahan mereka, min as'ilatin, kegelisahan mereka berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan, wa muskilatin, dan problem-problem tata'allaku bil lughati, yang terkait dengan bahasa. Di definisi yang ketiga ini, itu berarti filsafat bahasa itu ya sekumpulan kajian-kajian yang lahir akibat kegelisahan para ahli logika dan para ahli filsafat tentang apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait bahasa. Misalnya pertanyaannya itu bisa macam-macam. Apa sih itu hakikat bahasa? Misalnya, apa sih itu hakikat fungsi bahasa? Misalnya, bagaimana sih keterkaitan sistem tanda atau kata dengan merujuk pada apa? Pada objek yang dirujuk itu sebetulnya keterkaitannya seperti apa? Nah, itu contoh-contoh kajian-kajian atau persoalan-persoalan yang nanti masuk dalam kajian yang disebut dengan filsafat bahasa. Kama anna ulama al-lughawiyat, sebagaimana para ahli linguistik, hina tatawwarat ulumuhum, manakala ilmu pengetahuan mereka itu berkembang, zahabu, berpendapat, ilal khawdi fiha, untuk apa? Untuk mendalami tentang bahasa. Wa bahatsa masaila mantiqiyatan, dan mereka mengkaji tentang persoalan-persoalan logis, au falsafiyatan, atau filosofis, tansya'u an abhadhihim al-lughawiyah, yang mana kajian-kajian itu lahir melalui concern-concern mereka terhadap bahasa. Nah, ini saya ketengahkan 3 definisi yang mungkin mudah untuk dipahami. Nah, dari ketiga pemahaman definisi ini, maka kita kembalikan kepada definisi yang dinyatakan apa? Kita kembalikan kepada keterangan atau pendapatnya Sylvain Auroch tadi, bahwa ternyata
filsafat bahasa itu ya bukan satu konsep, kesatuan konsep yang mandiri, bukan, tetapi ia lebih pada apa? Pada lebih kumpulan terkait dengan kajian-kajian filosof atau kajian-kajian ahli logika, yang kajian-kajian itu muncul akibat kegelisahan mereka di dalam memahami hakikat bahasa dan hal-hal yang terkait dengan bahasa itu. Kita mungkin sudah tahu ya, kalau kita baca Quran itu ada ayat yang secara jelas-jelas mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi ini ayat Al-Qur'an, kitab suci. Kalau untuk mau dikaji secara filsafat, ya berarti harus ada pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ya, ada batasan di sini adalah filsafat. Jadi kajian filsafat bahasa itu kajian-kajian yang memang agak mungkin agak elit ya. Saya katakan elit itu karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa berpikir filosofis. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat bahasa, berarti kajian-kajian kita terkait dengan bahasa atau hal-hal yang terkait dengan kebahasaan itu semua berangkat dari perspektif atau pemahaman atau analisa filosofis. Nah, tetapi untuk bisa menjadikan sebuah analisa kajian-kajian itu filosofis, maka tentunya kita butuh untuk memahami bagaimana sih cara berpikir yang filosofis itu, atau bagaimana sih cara berpikir filsafat itu. Karena tentunya filsafat bahasa itu berbeda dengan sekedar pemahaman kita tentang bahasa. Tetapi sekali lagi, kalau kita merujuk pada beberapa definisi tadi, bahwa di situ yang dimaksud dengan filsafat bahasa itu esensinya adalah kajian-kajian tentang bahasa atau kegelisahan-kegelisahan para filosof, para linguistik, para gramatologi yang terkait dengan bahasa. Tetapi perspektifnya, cara berpikirnya itu menggunakan cara berpikir filsafat. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, apa sih itu berpikir filsafat itu seperti apa. Ada pakar yang mendefinisikan misalnya berpikir filsafat itu berarti berpikir yang radikal. Radikal ini jangan dipahami sama dengan pengertian radikalisme agama loh ya. Radikal ini tidak dalam perspektif filsafat, radikal itu berarti cara berpikir yang mengakar. Mengakar itu berarti ya sampai yang detail-detail. Tidak hanya melihat secara global. Kalau misalnya kita mau melihat sebuah persoalan bahasa secara filosofis atau dengan model kajian filsafat bahasa, maka kita tidak bisa mengatakan secara global, tetapi detail. Kalau bahasa, apa sih itu bahasa? Bagaimana sih eksistensi bahasa dengan kehidupan manusia? Apa sih fungsi bahasa yang selama ini dilakukan oleh apa sih fungsi bahasa yang selama ini dipraktekkan oleh manusia? Apakah bahasa itu sebetulnya hanya bersifat untuk apa? Untuk merangkum atau menyatakan isi pikiran kita? Atau bahasa itu ternyata melebihi dari sekedar memberikan informasi atau sekedar untuk menyampaikan gagasan-gagasan saja? Misalnya begini. Kalau saya ketemu cewek cantik pagi-pagi di pojok UIN, kemudian saya mengatakan kepada cewek tadi, "Duhai bulan, kamu pagi-pagi kok di sini?" Tentunya penggunaan saya bahasa "duhai bulan, kamu pagi-pagi kok di sini" itu akan memiliki implikasi psikologis yang lain daripada saya menyapanya, "Lapo kamu kok di sini sendirian pagi-pagi jam 5:30." Nah, ini berarti apa? Berarti praktek bahasa itu ternyata juga bisa saja itu ada kepentingan-kepentingan dari penuturnya. Ya. Oleh karena itu, misalnya teman-teman mungkin pernah membaca kajian semiotika ya. Ya. Atau kajian-kajian model postmodernisme. Yang di situ ada teori dekonstruksionisme yang dikenalkan oleh Derrida. Nah, itu sebetulnya
model-model kajian posmo, model-model kajian semiotika itu adalah berangkat dari para pakar memikirkan tentang fungsi bahasa. Ternyata fungsi bahasa itu tidak hanya untuk memberikan informasi, tapi kadang orang itu memberikan informasi itu juga ada udang di balik batu. Maka butuh kepentingannya apa? Berarti ada ideologi, ada kepentingan di balik praktek berbahasa. Nah, itu adalah contoh kecil bahwa di dalam cara berpikir filsafat yang tadi saya katakan atau radikal itu harus mengakar sampai ke akar-akarnya. Ada lagi ciri yang lain, misalnya bahwa berpikir filsafat itu harus universal atau common. Common itu berarti pikiran-pikiran yang bisa diterima oleh siapapun tanpa terbatas pada kepentingan-kepentingan sesaat, tanpa terbatas pada ideologi atau keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, itu contoh. Universalitas itu apa sih? Universalitas itu berarti sesuatu atau pemahaman yang bisa diterima oleh lintas kepentingan, lintas agama, bahkan lintas pikiran. Contoh, ya. Kalau menurut laki-laki ditampar itu sakit. Kaum perempuan juga mengatakan ditampar mesti sakit. Orang beragama Islam ditampar juga pasti merasakan ditampar itu sakit. Orang beragama lain juga pasti mengatakan sakit. Orang Jawa juga mengatakan sakit. Amerika semua dimanapun mengatakan sakit. Maka sakit itu sebetulnya adalah sesuatu yang universal. Mungkin kita bertanya, loh Pak, ada Pak orang ditampar tidak sakit? Itu berarti mungkin namparnya kurang keras. Atau mungkin orangnya karena kena mati rasa. Jadi common sense itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh apapun. Baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa manapun. Nah, itu cara berpikir yang common sense atau common atau universal itu. Ada lagi yang misalnya mencirikan bahwa berpikir filsafat itu adalah berpikir yang komprehensif. Komprehensif itu berarti dari berbagai sudut pandang, tidak milah-milah. Ya, enggak, saya tak dari perspektif ini aja tidak. Tetapi cara berpikir filsafat itu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang secara holistik, secara menyeluruh. Kalau di dalam teori sosiologi sastra itu wholeness. Satu bagian dari keseluruhan, keseluruhan adalah bagian dari kesatuan. Contohnya seperti raga kita ini. Ada tangan, ada hidung, ada macam-macam, semua unsur itu adalah bagian-bagian, tetapi bagian-bagian itu adalah berada dalam kesatuan. Satu dalam bagian-bagian dan bagian-bagian dalam satu kesatuan. Nah, jadi kembali lagi ke definisi filsafat bahasa, maka sebetulnya secara ketat itu filsafat bahasa tidak bisa didefinisikan sebagai satu unit konsep secara jelas. Tetapi dia itu memang sebagai sebuah kajian atau tadi itu concern terkait persoalan-persoalan yang bahasa dan hal yang terkait dengannya, kemudian dilihat secara filosofis, memang itu ada. Dan itu ada di di berbagai buku. Mungkin teman-teman pernah membaca ya, istilah filsafat bahasa itu memang secara spesifik itu dikenalkan oleh Ludwig Wittgenstein, ya, seorang filosof barat. Tetapi sekali lagi filsafat bahasa itu menurut Ludwig Wittgenstein itu adalah dia lebih pada filsafat analitik, jadi atau at-tahlil al-lughawi, jadi analisa bahasa. Tetapi sekali lagi saya merujuk kepada definisi yang tadi saya nyatakan, tidak ada satu definisi yang pakem, yang paten terkait dengan filsafat bahasa. Jadi filsafat bahasa itu memang pada dasarnya adalah terkait dengan kompilasi-kompilasi mengenai kajian-kajian, yang kajian-kajian itu terpantik oleh para filosof, para ahli bahasa, atau para ahli logika yang terkait dengan persoalan-persoalan kebahasaan atau hal-hal yang terkait dengan kebahasaan.
ketika misalnya bahasa itu dilihat dalam kaitannya dengan al-waqi', realitas, maka di situ sebetulnya bahasa itu tidak berdiri sendiri, tapi bahasa itu terkait dengan praktek-praktek budaya tertentu. Oleh karena itu, jangan heran jika kemudian ada satu kajian secara spesifik mengenai keterkaitan bahasa dan realitas. Oleh karena itu muncullah kajian-kajian seperti sosiolinguistik. Tadi saya katakan, kalau terkait dengan misalnya adakah praktek berbahasa itu kemudian lepas dari kepentingan, berarti ada orang-orang menggunakan bahasa itu sebagai sebuah sistem simbol. Maka lahirlah apa yang disebut Saussure dengan ilmu semiotika. Nah, ini contoh atau bagian-bagian yang ini adalah bagian dari kajian filsafat bahasa. Nah, jadi sampai sini saya katakan tidak ada satu unit konsep yang paten, yang berdiri sendiri, yang secara jelas bisa mendefinisikan filsafat bahasa itu apa. Tetapi yang pasti, filsafat bahasa itu adalah kajian-kajian filosofis maupun logis terkait dengan persoalan-persoalan bahasa atau terkait dengan problem-problem yang problem-problem itu berkaitan dengan persoalan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga pasti nantinya akan banyak menemukan banyak tokoh ya, banyak tokoh-tokoh dalam kajian filsafat bahasa. Mungkin yang nantinya dari tokoh-tokoh itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan aliran-aliran atau current issues on linguistik atau isu-isu terkini terkait dengan kajian-kajian linguistik. Sampai sini kami persilakan untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan. Saya Ustaz. Stop dulu. Silakan, saya stop dulu. Kalau begini, karena melihat filsafat ya, artinya keberpikiran. Tentu kan kalau berbicara filsafat apa yang sudah saya tahu itu berbicara aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Nah itu. Terutama tadi apa yang sudah dikasih contoh oleh Ustadz tadi tentang speak act tadi, tindak tutur dari misalkan memanggil orang, kemudian orang ini penutur memanggilnya seperti ini dan reaksinya ketika bertutur seperti ini, maka orang akan berbeda atau berimplikasi kepada aspek psikologisnya begitu. Tentunya kan di sini kalau melihat apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya pembahasan tentang itu, di sini berarti bahasa itu harus, kalau berbicara filsafat bahasa, berarti harus ada aspek aksiologis di sana itu, Ustaz. Begitu. Aspek kebermanfaatan seseorang misalkan mengatakan begini, reaksinya seperti apa. Jadi goalnya di sana. Begitu. Apakah kalau misalkan belum sampai tahap pada aksiologis itu tidak dikatakan sebagai filsafat bahasa? Atau bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi begini, memang dalam kajian filsafat itu kan ada 3 cabang keilmuan. Ada epistemologi, itu terkait dengan sumber pengetahuan. Kemudian ada ontologi, itu terkait dengan being, ya, keberadaan, mengada. Ada yang terkait dengan aksiologi, itu terkait dengan kemanfaatan. Ya. Saya lihat dalam kajian-kajian para filosof, ketiga hal ini kemudian menjadi satu topik-topik kajian yang antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kalau misalnya dari aspek kebermanfaatan, misalnya penggunaan, tadi saya contohkan ada istilahnya semiotika kan, ada juga hermeneutika yang di dalamnya itu punya prinsip meaningful. Jadi kalau kita misalnya menganalisis sebuah teks sebagai sebuah praktek berbahasa, maka di dalam hermeneutika itu ada apa yang disebut dengan galaksi simulacra, ada circle hermeneutika. Ya, ada teks, ada autor dan ada pembaca. Nah, ketiga titik ini saling berhubungan. Misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an sekarang,
maka pemahaman kita itu dituntut sedekat mungkin dengan teks asli dan sedekat mungkin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Berarti sebetulnya Quran yang kita baca sekarang itu sebetulnya adalah hasil pemahaman kita untuk konteks kita. Setelah kita ada jarak atau yang kita sebut dengan horizon pengetahuan. Horizon pengetahuan pembaca ini juga berpengaruh terhadap cara kita di dalam memahami sebuah teks. Nah, kalau kita melihat ini, maka sebetulnya ini masuk yang barusan Anda katakan bahwa apa penggunaan bahasa atau aspek aksiologi. Nah, untuk aspek epistemologi misalnya, bagaimana itu terkait dengan begini, sebetulnya bahasa itu sumbernya apa sih? Ya. Kalau orang yang pernah belajar fiqhul lughah, ya. Kalau orang yang pernah belajar di bahasa sastra Arab misalnya, mohon maaf ya, karena setahu saya di bahasa sastra Arab ada ilmu ini, namanya fiqhul lughah. Itu pasti ketika kita belajar bahasa Arab, di situ mesti salah satu teori terkait dengan asal-usul bahasa. Itu karena kita terkait dengan epistemologi. Sebetulnya dari mana sih bahasa itu? Ada yang mengatakan, loh itu kan dari Allah, makanya muncul teori tauqifi. Kan begitu? Dan di Barat juga seperti ini. Kajian-kajian seperti ini itu pernah ada. Nanti setelah ini saya akan masuk pernik-pernik mengenai pikiran-pikiran filsafat bahasa di era filosof Yunani. Minggu depan saya akan bicara tentang di Barat. Minggu berikutnya saya akan bicara tentang dalam tradisi Islam atau tradisi linguistik Timur Tengah, Arab. Biar kita ini lebih fokus. Kita ini kan selama ini kan terjadi apa? Keterputusan epistemologi. Keterputusan apa? Keterputusan heritage, intellectual heritage. Kenapa? Karena kita seringkali bicara tentang teori Barat, tetapi kita tidak mengenal linguistik Arab. Ya. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tetapi sebagian besar kita begitu. Sehingga kita ini hanya bicara tentang misalnya ilmu semiotikanya siapa itu? Sander Peirce atau Saussure. Tetapi kita lupa bahwa kita pernah punya tokoh seperti Al-Jahid di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin, yang mana dia juga memiliki kategori-kategori makna yang hampir mirip seperti yang dinyatakan oleh Saussure. Kita mungkin lebih kenal dengan teori linguistik sistem yang dipelopori oleh Chomsky. Ternyata kita ini punya tokoh seperti Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani, yang juga punya teori tentang nadhoriyatun nadhr. Ya. Kita di teori sastra itu lebih kenal dengan seorang intelektual Barat namanya Hobart Taine, ya, yang mengatakan bahwa sastra itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah realitas. Tetapi kita lupa bahwa kita ini punya tokoh seperti Ibnu Salam. Ya. Atau mungkin sebagian kita nggak kenal itu. Siapa itu misalnya Ibnu Jini. Ya. Siapa Ibnu Jini? Bagaimana pikiran-pikiran Ibnu Jini? Kita selama ini mentok itu apa? Sudah terjebak dengan kayak nahwu itu sudah menjadi ilmu yang mentok. Nggak pernah bisa didiskusikan. Padahal kita juga nggak pernah melihat itu sejarah terbentuknya ilmu nahwu seperti apa dan bagaimana Imam Sibawayh. Ya, Imam Sibawayh ini adalah inspirator bagi para linguistik modern di Barat. Bagaimana percikan-percikan pikiran Imam Sibawayh itu sebetulnya mampu mendobrak untuk saat itu. Ya. Nah, ini yang saya katakan kita terjadi keterputusan epistemologi. Ya. Terkait misalnya tentang aksiologi, ontologi. Di Barat misalnya ada itu kajian-kajian mengenai bahwa bahasa itu ada, tetapi bahasa misalnya begini, kursi. Kalau saya mengatakan kursi itu ada tulisannya kursi ada, tetapi tidak semua yang bisa kita baca. Tidak semua kata-kata yang kita praktekkan itu betul-betul ada secara hakiki. Kita mungkin pernah dengar begini ya. Kita misalnya pernah ngajar ya. Ngajar murid 10.
Ya. Ketika semua disuruh berpendapat, itu ada satu yang tidak pernah ngomong, dia diam tok. Sehingga dia tidak punya peran kan? Ya, ini contoh, saya nggak nyindir kamu loh, Rek. Ini contoh. Ya. Ya. Nah, ada istilah mengatakan begini, wujuduhu ka'adamihi. Ya. Artinya dia itu secara fisik ada. Tetapi menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak punya peran. Ini adalah problem-problem ontologis itu, dan itu bisa kita temukan di dalam pikiran-pikiran para linguistik barat, dan mungkin juga di dalam linguistik Arab Timur, Muslim itu ya. Nah itu problem-problem. Jadi apa ya? Kalau terkait dengan being itu tidak semua yang ada secara kasat mata itu betul-betul ada, betul-betul being. Makanya ada filosof Barat yang mengatakan, jadi persoalan being itu adalah terkait kemanfaatan. Kalau misalnya saya ini itu bisa kemanfaatnya bisa dirasakan, maka saya ini secara ontologis betul-betul being. Ya. Coba lihat di masyarakat itu, atau mungkin di teman-teman sampean itu ada orang yang yo nggak ngapa-ngapain, ngalor, ono wong ngidul gitu kan, itu. Nah kayak gitu itu apa? Itu secara filosofis bisa saja dia tidak ada. Makanya berarti wujuduhu padha karo mayyitihi. Onoi padha karo enggak ana, berarti kan mati rek ya. Mati kan? Gitu ya kira-kira ya. Nah, itu cara-cara berpikir filosofi. Nah, di dalam kajian-kajian barat sebetulnya 3 aspek itu ada. Tetapi memang tentunya tidak semua ahli bahasa ya, filosof bahasa yang terkait ya itu tidak secara utuh mengkajinya secara utuh ketiga-tiganya. Jadi ada aspek-aspek yang memang lebih concern kepada misalnya secara ontologinya, ada yang lebih concern kepada apanya dan seterusnya. Itu karena ya gitu, manusia itu kan kalau diajak secara secara sempurna itu kan tidak mungkin. Ya. Bahkan dalam filsafat pun, meskipun kajian-kajian orang-orang terdahulu filosof itu menjadi teori itu masih bisa diuji cobakan. Tidak ada kebenaran mutlak. Makanya Karl Popper itu mengajukan satu teori. Apa teorinya? Falsifikasi. Jadi sebuah teori itu bisa dianggap benar apabila ditemukan kesalahannya, diuji. Ya, saya mau kasih contoh ya. Kalau filsafat bahasa ini kan sebetulnya kan ilmu sosial humaniora ya. Kebenarannya itu bersifat koresponden. Nah, sekarang saya mau kasih contoh, ini ilmu eksak. Yang jelas-jelas eksak itu kan sudah logika kan. 1 + 1 2. Tidak ada dimanapun 1 + 1 3. Kalau ilmu sosial itu 1 + 1 bisa 10. Ya. Contoh. Karl Popper itu mengatakan seperti itu, falsifikasi. Contoh. Di dalam teori astronomi ya. Dulu kita SD itu kan kita belajar jumlahnya planet ada berapa coba saya tanya. 9 Ustaz dulu. 9. Yang paling akhir siapa? Pluto kan? Ya, betul. Pluto. Tetapi ternyata teori itu dianulir sekarang. Benar kan? Betul. Dianulir dengan apa? Dengan Kepler nomor sekian. Itu artinya ilmu yang menggunakan hukum logika itu bisa merevisi opo menemek sekedar pikiran-pikiran filsafat. Understand? Understood. Understood ya. Yang kedua, ada seorang filosof barat namanya Thomas Kuhn. Ya. Thomas Kuhn itu punya teori tentang pentingnya shifting paradigm. Pergeseran paradigma ya. Ya. Kenapa pergeseran paradigma ini penting? Karena kalau teori yang sudah dibangun itu kemudian bertahun-tahun tidak pernah dikoreksi, maka dia akan kehilangan relevansinya. Ya. Kalau teori itu sudah kehilangan relevansinya, maka teori itu akan berubah menjadi apa yang disebut dengan anomali. Understood? Copy that. Halo, understood? Oke. Dihidupkan aja semua itu
unmute semua aja biar nanti saling. Nah, ketika sebuah teori itu sudah berubah menjadi anomali, berarti dari aspek aksiologi teori itu sudah tidak punya manfaat. Ya. Dalam bahasa Arab tadi saya sebutkan wujuduhu ka'adamihi. Oke ya, sampai sini bisa diikuti alurnya? Oke. Kalau teori itu sudah disebut tidak punya fungsi, tidak punya kemaslahatan kalau dalam bahasa agama, maka kata Thomas Kuhn itu adalah anomali. Kalau teori itu sudah berubah menjadi anomali, maka butuh pergeseran paradigma, shifting paradigm. Understood? Ya. Yes. Juga berlaku untuk kita, bro. Ya. Makanya kita dalam memegang prinsip, apalagi prinsipnya itu dibangun tidak berdasarkan cara berpikir filsafat, sangat rapuh tambah. Jadi di ranah filsafat ya. Ini ranah filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan itu bisa diuji coba. Baik ilmu itu ilmu eksak maupun ilmu non eksak. Ya. Sampai sini bisa dipaham. Nah. What? Apa? Sedikit berat. Alon-alon. Jadi Ustaz, saya mau tanya intinya berarti al-falsafah al-lughah ini dirasah daqiqah anil lughah li zatihi wa ghairihi. Ya. Kharijihi. Maksudnya li ghairi itu keterkaitan bahasa dengan alam sekitarnya dan termasuk penggunanya. Ya. Yes, mana lagi? Saya Ustaz. Yo, silakan. Kamu langsung aja nanya, nggak usah malu-malu. Baik Ustaz, tapi sebenarnya memang malu ini Ustaz. Karena dari awal tadi dikatakan ini materi yang elit, ilmu yang elit, belajar ya, ilmu filsafat. Ya Ustaz. Takutnya nanti setelah ikut mata kuliah ini pulang-pulang jadi filosof semua, repot kan? Semuanya dilihat dari filsafat kan? Iya, justru bagus Ustaz. Ya, silakan. Baik Ustaz. Saya menangkap elit itu dikatakan karena memang sesuatu yang memang tak semua orang bisa menangkap ini. Jadi untuk atas dasar kemanfaatan, karena memang kita di sini dihimpun dalam satu kebutuhan, maksud kami sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab, tentu saja diharapkan agar bisa berpikir filsafat atau manfaat falsafah itu dalam dunia pendidikan bahasa Arab itu dapat kami manfaatkan dengan baik. Maka yang ingin saya tanyakan, secara realita kira-kira guru atau dosen yang mengajarkan bahasa Arab dalam aspek manapun, ciri-ciri mereka yang berpikir filsafat itu seperti apa? Atau barangkali mungkin kami bisa mengidentifikasi atau mawas diri agar bisa lebih baik itu dengan memiliki pemikiran yang falsafi. Ya, yang falsafi. Demikian Ustaz. Ya, tentunya gini, Rek. Kita ini ya paling tidak itu ya berpikir menurut kita filosofis lah. Kayaknya. Iya, karena begini, memang untuk menjadi filosof itu tidak mudah. Iya kan? Tidak mudah. Tetapi paling tidak kita ini berusaha untuk berpikir mendekati kriteria bagaimana cara berpikir yang filsafat. Sehingga apa? Sehingga kita ini kalau misalnya, kita ini kan kelas elit sebetulnya kan. Ayo siapa yang mengatakan kita ini tidak kelas elit? Kita ini kelas elit, tidak semua orang bisa S3 loh bro. Bahasa Arab lagi ya Ustaz ya. Bahasa Arab lagi kan? Ya Kak. Sampai sini kita ini sebetulnya sudah elitis. Bisa dipaham ya? Iya Ustaz. Ya, terlepas sampai setuju apa tidak nanti kita diskusi belakang. Kita ini sudah elitis. Dan yang seperti ini itu tidak usah khawatir. Memang kita ini memang ada saatnya menjadi pemikir seperti ini dan ada pada saatnya kita ini mengimplementasikan hasil dari ijtihad kita. Ibnu Rushd ya. Kalau sampean membaca kitab Faslul Maqal, saya nggak tahu sampean sudah pernah baca apa tidak. Ini susahnya kalau dengan mahasiswa yang nggak pernah baca Turos Islam itu ya memang susah memang.
Jadi Belum, Ibnu Rus Ustaz. nanti dibuka ya. Kami catat judulnya, Ustaz. Judul ya. Ibnu Rus itu sendiri mengakui. Jadi yang namanya masyarakat itu ada khos, ada khawas, ada am. Ada orang yang memang secara alamiah itu tidak memiliki kapasitas cara berpikir yang baik. Tetapi memang ada orang-orang yang memang dimiliki kapasitas yang baik, yang bisa berpikir. Lah fungsi kita, kalau kita ini kan kelasnya, saya tadi mengatakan kelas elit. Ya sudahlah, epok-epok, kita nganggap saja kita ini belajar menjadi filosof gitu kan. Dengan filsafat bahasa. Lah apa kemudian targetnya? Ya paling tidak dengan mengetahui seperti ini, kita itu nanti kalau di dalam memberikan keputusan-keputusan atau melakukan penelitian tentang bahasa, itu memiliki kontribusi untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bahasa. Tapi perlu diingat, sobat, andai tolan semua. Kalau kita menegasikan ya peran-peran para filosof di dalam memikirkan persoalan bahasa, itu juga naif. Kenapa? Karena kalau kita ini menegasikan peran-peran mereka, maka kita tidak akan pernah belajar tentang ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari. Kita tidak akan pernah ketemu yang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai cikal bakal munculnya ilmu nahwu. Ya. Kita tidak akan pernah ketemu yang namanya Imam Sibawayh. Kita tidak akan pernah ketemu yang namanya Imam As-Sakaki, ya, Abdul Qadir Al-Jurjani dan lain-lain. Sampai tahu enggak? Mereka itu adalah filosof sebetulnya. Lebih-lebih ketika Islam itu bertemu dengan tradisi filsafat Yunani, maka lahirlah konsep fa'il, maf'ul. Nanti akan saya jelaskan bahwa fa'il, fa'ul, maf'ul ajla itu adalah ada keterkaitan dengan konsep-konsep filsafat. Kita kan enggak pernah tahu belajar itu toh. Kita kan belajarnya kan al-mubtada ismun raf'uhu mu'abadu angkulli lafdhin amilin mujarradu wal khabaru ismun durtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada wala yajuzul ibtida bin nakira malam tufid ka inda zaidin namiro. Artinya kita kalau belajar nahwu, grammar, morfologi, sorof, itu sebetulnya kita belajar secara praktis. Karena kita tidak pernah mendiskusikannya secara filosofis. Sampean pernah bertanya enggak, kenapa sih bahasa Arab itu kok khumasi, rubai, sulasi? Ayo. Sementara di bahasa yang lain itu kok tidak menggunakan 5, 4, 3. Sampean pernah berpikir enggak? Berpikir pernah, Ustaz. Tapi berpikir pernah. Atau misalnya, sampean pernah membaca enggak artikel atau tulisan misalnya yang digambarkan oleh siapa itu? Abu Hayyan At-Tauhidi melalui kitabnya Al-Imta' wal Mu'anasah. Perdebatan mengenai filsafat atau logika dan ilmu nahwu dalam dunia Arab. Antara antara siapa itu? As-Sayrafi dengan siapa? Ibnu Mata. Pernah? Tidak pernah. Karena apa? Karena kita itu belajar bahasa, itu berangkat dari nahwu sorof. Kita tidak pernah belajar tentang usulun nahwi. Ya. Jadi bagaimana sih prinsip-prinsip orang itu membuat kaidah dalam nahwu itu seperti apa? Artinya, kita ini belajar bahasa itu bahasa yang sudah jadi, yang praktis. Kita tidak belajar bahasa sebagai sebuah praktek diskursif. Yang tadi saya katakan tadi itu, menurut ini ada kepentingan ini gitu, enggak? Ya, understood? Understood, Ustaz. Ya, ini teman-teman sudah mulai mikir, wah ini saya mulai diajak nggak jelas ini sama Pak Faisal. Justru makin jelas loh, Ustaz. Cuma kami merasa kayak gimana itu ya. Kami pernah belajar kulit usul nahwu, kulitnya. Ya. Nanti sampean baca kitabnya apa itu? Hasan Tamam. Dagingnya. Al-Usul. Ya, Tamam Hasan. Al-Usul. Itu bagus. Jadi gini, teman-teman, dalam proses taket, ya, taket itu pengkaedaan.
itu ada satu kaidah. Yang kaidah itu kalau diterjemahkan itu begini, bahwa di dalam penggunaan kaidah itu tidak ada unsur yang tidak jelas. Artinya bahwa kaidah itu dibangun untuk memperjelas. Ya. Bukan kaidah itu dibuat untuk semakin tidak jelas. Gitu kan? Nah, dalam prakteknya ketika orang itu sudah bisa bahasa Arab secara jelas, maka di situ ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Berarti ketika dia menyatakan sesuatu itu tidak sekedar untuk memberikan informasi, ya. Tidak sekedar untuk mengungkapkan isi hati, tetapi ada kepentingan di balik yang tak tampak. Maka adalah kajian yang namanya semiotika. Ya. Kalau saya mau mengatakan ke Bu Kiki misalnya begini. Laula an arogi yauman faka'an nama sanatan yatulu sudah. Apa persepsinya? Coba. Lepak-lepak. Lepak-lepak kan? Berat. Itu contoh. Atau misalnya saya buat puisi. Saya kirim ke Bu Zubaita atau ke Bu Ifat. Asir balkuto hal mayu'iru janahahu. La'ali atiru ila mangkot hawidu. Persepsinya akan beda. Artinya ketika saya membuat puisi tadi, itu tidak sekedar saya mengungkapkan isi hati, tetapi juga ada maksud. Nah, dalam hal ini sebetulnya kemudian kajian bahasa itu ternyata tidak terkait dengan penggunaan kaidah yang benar atau salah, tetapi terkait dengan bagaimana penutur itu menggunakannya dan konteksnya bagaimana, lalu ada enggak kemungkinan kepentingan di dalam konteks itu. Makanya ini adalah salah satu kajian dari kajian-kajian yang masuk dalam payung filsafat bahasa. Gak mirip Sampai dengan sini? dilalah juga ya Ustaz? Iya. Dilalah juga di dalamnya. Iya, betul. Jadi semantik itu adalah satu topik yang sebetulnya masuk dalam kajian filsafat bahasa. Karena ternyata ya satu kata digunakan dalam konteks yang lain itu bisa memiliki makna yang berbeda. Contoh ya, teman-teman pernah membaca kitabnya Abu Hilal Al-Askari. Belum, Ustaz. Al-Furuq fil Lughah Al-Arabiyyah. Sudah pernah baca? Waduh, ini kemunduran ini caranya. Oke. Di dalam kitab Abu Hilal Al-Askari itu, filsafat Al-Furuq fil Lughah itu ya. Ternyata Abu Hilal Al-Askari itu mengumpulkan kosakata yang ternyata intinya Abu Hilal Al-Askari ini menolak adanya sinonimitas. Misalnya, Anda kalau buka kamus itu kan as-sabab artinya apa? Sebab kan? Kausa kan ya? Iya. Al-ilah itu artinya apa? Kausa. Tetapi menurut Abu Hilal Al-Askari, kausa dalam pengertian al-ilah dan kausa dalam pengertian as-sabab itu berbeda. Contoh, mungkin kita sering dengar ro'a, nadhoro, syahada. Ya, gitu ya. Yang sejenisnya itu beda. Kalau kita mengikuti cara berpikirnya Abu Hilal Al-Askari, karena dia adalah menolak sinonimitas. Itu di fikul lughah ya Ustaz, istiqoq gitu. Ya, itu memang di situ, tapi memang secara spesifik contoh tadi saya ambilkan dari kitab Abu Hilal Al-Askari, Al-Furuq fil Lughah. Ya, dan banyak lagi yang seperti itu, Bro. Dan itu sudah pernah dilakukan kajian oleh ulama-ulama Arab abad pertengahan. Jauh sebelum muncul ilmu semantik, itu mereka sudah mengatakan itu, cuman istilah semantik baru muncul di era modern. Maka katanya seorang filosof Prancis namanya Gilles Deleuze, dia mengatakan al-falasifatu humul usyaq. Filosof iki orang-orang sing mabuk. Ya.
Filosof itu sebetulnya orang-orang yang mabuk katanya. Loh, kok bisa? Bisa. Jadi menurut Gilles Deleuze itu sebetulnya problem istilah-istilah kajian-kajian di dalam filsafat, bahasa misalnya, itu sebetulnya muter-muter toh di sini. Aslinya itu muter-muter saja, hanya istilahnya yang berbeda-beda. Makanya Deleuze mengatakan filosof itu wong mabuk. Apa mana sing saiki kuliah sak dosen ini tambah mabuk, gak jelas. Enggak kok Ustaz, enak. Cuma kami merasa ini kan baru pendahuluan ya, kok merasa belajar satu buku gitu, luar biasa. Ya sudah, berarti setelah ini saya nggak usah kuliah lagi, cukup. Enggak ya Ustaz, berarti banyak. Alhamdulillah. Hari pertama sudah bikin excited. Luar biasa. Itu karena bodohnya kami. Jadi ada proses recalling materi-materi al-ma'lumat as-sabiqah ini muncul semua, ternyata menjadi semakin berat, Ustaz. Tapi ini kan saya minum kopi biar ilmu saya bertambah. Tapi alhamdulillah ini kan direkam ya. Nanti kita putar-putar lagi. Iya, Ustaz. Pak jebol. Saya minta rekamannya dikirim saya ya. Saya masukkan di materi YouTube saya untuk perkuliahan. Minggu depan pakai Zoom saya aja. Ya, masih ada yang ganjal lagi. Ini sudah hampir jam 2 ini. Jadi filsafat bahasa ini adalah kompilasi dari sekian macam disiplin ilmu bahasa gitu, Ustaz ya. Di bukan disiplin ilmu, tetapi apa topik-topik tentang bahasa atau problem-problem tentang bahasa. Yang kemudian topik-topik ini bisa saja kemudian menjadi concern seorang ahli tertentu dan menamakan kajiannya dengan nama sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itulah. Tapi nomenklaturnya filsafat bahasa. Nah, payung besarnya kira-kira seperti itu. Ya, payung besar. Ya. Nah, saya lanjut sedikit ya. Kita ini jangan membayangkan ya bahwa bahasa itu sebetulnya fungsinya hanya informatif. Ya. Bahasa itu juga memiliki fungsi di samping informatif, dia juga labeling. Pelabelan loh ya. Pelabelan ini nanti bisa fungsinya mendiskreditkan loh. Ya, contoh. Misalnya Pak Dadang ya, tak kayak contoh ya. Baik, siap. Kayak contoh misalnya. Kalau misalnya Pak Dadang ini, ya kemudian tidak saya panggil sebagaimana nama apa adanya, kemudian saya kasih istilah yang lain yang itu pejoratif misalnya, maka itu fungsinya tidak hanya sekedar saya menyebut Pak Dadang pejoratif, tetapi itu akan menimbulkan apa? Makna. Dan makna itu ada pada pikiran kita. Akhirnya timbul apa? Timbul persepsi, oh ternyata Pak Dadang iki wong ngene gitu kan. Coba lihat aja di kasus-kasus keseharian kita. Itu berarti apa? Berarti bahasa itu tidak hanya sekedar informasi, tetapi itu ada proses labeling ya, pelabelan ya. Misalnya begini, weh Pak Faisal, si killer misalnya. Oh, kok bisa ya? Dia setiap kuliah itu nggak pernah dia ngeluluskan matnya. Akhirnya apa? Labeling. Ya, padahal mungkin itu kasuistik misalnya, tapi insya Allah saya nggak sekiller itu. Iya, kok jadi semuanya nanti gitu lulus, ya? lulus. Amin. Semuanya lulus bihoiril hisab. Amin. Saya jamin, asalkan semua masuk. Insya Allah. Ya, ilmunya juga masuk yang penting, Ustaz. Itu ya fungsi. Nah, ada lagi begini, fungsi bahasa yang kita pakai itu adalah konstitutif. Contoh, ya, kamu kalau mendefinisikan putih itu bagaimana? Putih. Putih adalah tidak hitam gitu ya? Ya, putih, tidak hitam, terang, suci, bersih, suci. Nggak bisa. Tanpa noda. Jadi keberadaan putih itu tidak saja karena di situ hanya ada satu warna hitam. Ya, tetapi keberadaan putih itu karena ada warna merah, kuning, hijau, biru di langit yang atas sana. Ya, artinya
definisi putih itu tidak bisa dilawankan vis a vis dengan hitam. Ya, tidak bisa dilawankan vis a vis dengan hijau. Tetapi dilawankan dengan berbagai warna yang ada, plural. Ya. Ini kan berarti kita bicara terkait dengan being, toh? Bahwa keberadaan putih itu bukan karena lawan dari keberadaan hitam, bro. Tetapi putih itu adalah maknanya menjadi berarti jika kemudian ada sekian banyak warna itu. Understand? Yes. Jojo semakin tambah gak jelas Ya, iki. kok, Jojo semakin tambah gak jelas iki. Ngopi dulu, Ustaz. Yo ngopi, aku wis ngopi sampai durung ngopi, Ren. Ada kode etik tidak boleh makan dan minum, Ustaz, dalam kuliah. Yo, kalau dengan saya boleh aja. Oh. Yang penting tetap konsen. Anak S1 aja kalau di kelas saya suruh bawa makan, enggak apa-apa. Daripada ikut kuliah saya semaput, saya akan ngangkat. Yang penting itu kalau di kelas bawa minum, nanti sampahnya dibawa lagi dan tetap konsentrasi. Itu kan bagus itu. Ayo, ada yang bertanya lagi enggak? Kalau enggak ada. Kaitan dengan apa yang disampaikan tadi bahwasanya bahasa itu mengandung aspek informatif, tapi kadang bahasa juga mengandung aspek-aspek lain, misalkan seperti orang bertanya datang ke antara penutur dan mitra tutur. Penutur bertanya, tapi konteksnya ini bertanya interrogatif, tapi maksudnya malah imperatif begitu, Ustaz. Seperti kamu punya uang, tapi maknanya something beyond, ada sesuatu di dalamnya, implisit begitu. Ya. Nah itu. Coba, ya, yang kayak gitu tuh sampean angen-angen di ilmu balaghah, lah sudah ada, ya kan? Ya. Apa yang disebut dengan muqtadol al. Coba sekarang saya begini, ayo silakan kamu tinggalkan tempat. Itu kan nggak mungkin saya menyuruh. Ayo tinggalkan tempat. Ayo, apa isinya itu? Kalau bahasa Jawa ngulu-ngulu ya. Itu bukan perintah. Tetapi karena ada konteks, maka maknanya tidak menjadi perintah. Bisa istiza. Ya kan? Maka ilmu ini di barat kemudian berkembang yang namanya dengan ilmu pragmatik. Di bahasa Arab ada namanya yang disebut dengan ilmu balaghah, yang di dalamnya ada badai, ma'ani dan bayan. Isti'arah itu. Coba ya. Rasulullah itu kan pernah bersabda begini. Wa inna minal bayani lasihron. Benar kan? Ingat nggak sampean? Kalau enggak ingat ya sekarang ini baru tahu berarti kan? Artinya apa? Kalau diterjemahkan itu adalah sungguh dari kalimat atau praktek bahasa yang bayan. Bayan itu berarti dari pilihan diksinya baik, message-nya baik, sehingga tidak dalam praktek komunikasi itu sehingga tidak antara komunikan dan komunikator itu tidak saling salah paham. Ya, kan ada kita ini kan komunikasi tapi tidak komunikatif, benar? Benar. Ya kan? Wong sama pacarnya aja tidak komunikatif, akibatnya hadza firaqu baini wa bainak lu gua en. Ya kan? Ya. Nah, kata Nabi wa inna minal bayani lasihron, bahwa dalam untaian kata-kata yang dipakai sebagai praktek berkomunikasi yang bahasanya bagus, pilihan diksinya bagus, segi maknanya bagus, dari konteksnya juga bagus sehingga tidak salah paham. Itu apa kata Nabi? Lasihron. Itu bisa mensihir kan begitu kan? Coba bayangkan dengan konsepnya orang barat yang mengatakan the power of language. Ya. Jadi sebetulnya Nabi itu konteks sabda Nabi yang mengatakan wa inna minal bayani lasihron sebetulnya adalah bisa dipahami Nabi itu kalau misalnya seorang dia itu bisa dianggap seorang linguistik mengatakan bahwa bahasa itu memiliki kekuatan. Benar? Coba, Anda pernah melihat acaranya Mario Teguh? Ya. Pernah. Betul kan? Pernah kan? Super sekali. Iya. Mario Teguh itu apa kecanggihannya?
dia mampu mengurai menyimpulkan bahasa-bahasa yang sederhana dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh audien. Lalu kemudian ada kesimpulan, yang kesimpulan itu kira-kira common sense. Common sense tadi yang saya katakan itu universal. Ya. Wong Kristen ya bisa menerima, orang Islam juga bisa menerima, orang Hindu juga menerima, orang tua menerima, cilik, kecil, muda, semuanya menerima. Terus saya tanya, kesan kamu terhadap apa yang dikatakan Mario Teguh bagaimana? Super sekali. Super sekali. Super itu adalah interpretasi daripada wa inna minal bayani lasikhron. Understand? Tapi barangkali itu juga yang terjadi bagi mahasiswa yang kadang-kadang membutuhkan nasihat. Kita juga memilih diksi yang terbaik, kalimat terbaik, yang memang kadang-kadang itu dibutuhkan dalam proses pembimbingan saja. Ya, makanya begini, Mas. Plato, ya, understand Plato? Do you know Plato? Yes. Filosof Yunani. Tapi Plato itu adalah salah satu filosof yang melihat pentingnya praktek berbahasa. Makanya Plato itu dikenal sebagai bapak apa? Ilmu jadal, dialek. Ya kan? Kata Plato apa? Anak itu kalau dia itu dipandang orang yang ua, itu kalau dia itu berbahasanya bagus. Komunikasinya bagus. Ya. Itu kata Plato. Maka anak itu sejak dini diajari tentang bahasa. Ini juga masuk bagian dari perspektif atau kajian di dalam kajian filsafat bahasa. Maka sebetulnya bahasa itu esensi. Audio Sapir mengatakan bahasa itu adalah house of being. Ya. Bahasa itu adalah kalau diumpamakan rumah, itu adalah rumah mengada bagi kita. Kita tanpa bahasa ndak iso ngopo-ngopo, kan? Apapun bahasanya. Entah bahasa isyarat atau apa, ndak bisa ngapa-ngapain, merana. Boyo sampean itu punya hasad mencintai siapapun, secantik apapun yang dicintai, setampan apapun yang dicintai, kalau tidak terkomunikasikan, merana. Ya, tetapi sebaliknya, ya. Meskipun kamu itu berada dalam masalah, kemudian bahasanya itu disampaikan dengan bahasa yang baik, maka kesannya menjadi baik. Contoh, saya dengan si fulana itu misalnya sudah hubungan lama, sudah mau menikah, tapi tiba-tiba kemudian di tengah jalan itu kita pisah. Ya. Tetapi karena saya canggih, ya, karena saya ini adalah orang sastra, ya, maka bahasanya saya kemas dalam bentuk bahasa puisi yang luar biasa. Maka saya suatu saat merenung, kemudian saya menulis sebuah puisi. Saya katakan begini, sebetulnya saya mau mengatakan, wes kita putus aja sampai di sini. Tapi kan bahasa itu lebih menyakitkan. Maka saya ulas, saya sampaikan dalam bentuk bahasa puisi. Keaniatan winun, dek, aku ini seperti tanwin. Wa anti idhofatun. Dan gikau itu laksana idhofah. Haitsu taroni, sekiranya kamu melihat aku, la tahullu makania, maka kamu tidak akan pernah menempati tempat di sampingku. Artinya, hadza firoku baini wa bainak. Bahasanya anak ABG, lu, gua, N. Cara bercinta orang bahasa Arab kayak gitu ya Ustaz ya. Oh ya mesti dong. Pengalaman barang. Ya, itu contoh kekuatan bahasa. Silakan kalau masih ada. Ustaz. Yuk. Ini kita kan akan membahas tentang filsafat bahasa. Kita filsafat itu kita tahu itu akan mengkaji tentang akar-akar suatu ilmu sampai ke akar-akarnya. Sekarang mana yang lebih dulu, Ustaz? Adanya filsafat itu atau bahasa itu sendiri, Ustaz? Atau mengkolaborasikan antara filsafat dan bahasa?
Yo mestine ana wong dhisik, Kang. Ana wonge apa ya sok mikir, gak iso kan. Gak bisa. Karena filsafat itu kan sesuatu abstrak. Filsafat itu kan produk sebetulnya. Cuman filsafat itu dikembalikan ke era Yunani, logos, cara berpikir yang tidak mengacu kepada teks, tetapi mengacu kepada akal, cara berpikir rasional. Ya. Kalau kita beragama ini kan berangkat dari teks. Kalau kita beragama jangan berangkat dari akal, dia nggak masuk akal. Sing ngentut silite kok sing diraupi wajane. Nggak masuk akal. Ya. Gitu loh. Tetapi paling tidak di agama itu ada nilai-nilai yang common sense. Yang ini mungkin bisa kita anggap sebagai nilai-nilai filosofis. Apa itu? Misalnya keadilan. Gitu. Saya tanya, orang Hindu butuh keadilan. Ya kan? Orang Islam juga butuh keadilan. Apalagi misalnya keadilan, apalagi demokrasi misalnya. Atau yang kita kenal dengan musyawarah. Nabi aja juga musyawarah. Nabi saat meletakkan batu hajar aswad itu kan nggak sewenang-wenang toh. Nggak kemudian mentang-mentang Nabi semuanya dikontrol maksum oleh Allah terus wis waktu ini tak gowo dhewe wae enggak. Mentang-mentang dadi dosen wis kon gak entuk takon kon takon entuk C. Nah, enggak gitu. Tapi aku enggak masuk iku kok yo. Itu kira-kira ya. Jadi memang dulu mana ya menurut saya dulu menungsone Mas. Corona menungsone terus cara berpikir filosofi ini dari mana ya nggak bisa. Katanya kecuali sampean kalau tanya misalnya begini. Dulu mana telur sama ayam? Itu kan sama dengan dulu mana kamu sama bapaknya atau bapaknya sama bapaknya lagi. Iya. Mas, siapa tadi yang tanya? Mas Eko? Nah, Ustaz. Ya, oke ya. Siap, Ustaz. Ada lagi. Kayaknya semakin panas ini ya. Saya bukan mau bertanya, tapi mau minta maaf karena telat masuk kelas Ustadz ini tadi. Siapa? Kiki Cahya Muslimah Ustadz. Iya, sudah saya maafkan. Allah aja Ghafurur Rahim, masa manusia nggak mau Ghafurur Rahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampean ini ya, ini agak tasawuf ya. Tadi kan filsafat ya. Sekarang saya bicara tasawuf. Coba kamu buka kitabnya Imam Izzuddin Abdus Salam. Ya, Syajaratul Ma'arif wal Mawaid kalau nggak salah. Di bab awal itu Imam Izzuddin Abdus Salam itu mengajak kita kaifa yatakhallaku bil asma. Ya. Jadi kita ini belajar etika dari nama-nama Allah. Salah satunya adalah Allah itu punya sifat Ghafur, benar ya? Iya. Nggak tahu kalau disampaikan. Ya, kalau nggak tahu kalau disampaikan Asmaul Husna jadi yang lain nggak tahu. Kalau di saya Ghafur ada. Nah, caranya mana? Gimana kita ini bisa berakhlak sebagaimana Asma yang Ghafur tadi? Salah satunya adalah ya kita meniru Allah itu Ghafurur Rahim. Iya. Yang susah itu kan kita ini dengan manusia, bukan dengan Allah, Rek. Kalau dengan Allah itu mbok sampein itu 1 bulan nggak sholat, Allah nggak bakal ngasih marah-marah ke kamu, datang di tidur terus kamu dimaki-maki, enggak. Tapi Allah tetap membuka pintu maafnya. Tetapi kalau sama manusia ya, kon begitu telat karo Pak Faisal 5 menit langsung bilang Ustaz. Itu contoh, itu nggak ada hubungannya dengan filsafat. Ya kalau filsafat yang tadi silakan kalau masih ada lagi. Kalau nggak ada ya berarti minggu depan saya akan bicara tentang tradisi atau pikiran-pikiran filsafat bahasa dalam filosofi Yunani. Karena ternyata ini lebih dari 1 jam misalnya. Nggak tahu Ustaz, menarik Ustaz.
Saya nggak mau komentari nanti bedak kabeh kelambi. Di awal tadi memang rasanya gimana gitu. Di akhir alhamdulillah lebih apa ya? Lebih gimana fleksibel rasanya. Ya, alhamdulillah. Kuliah pertama saya kasih shocking ya, kamu biar. Ya shock terapi. Calon filsuf. Filsuf. Dan sampai kalau belajar ya dari bagaimana teori-teori linguis Arab dibangun. Justru kalau sampai kritis, banyak tokoh-tokoh linguis Arab itu yang bukan berasal dari Arab. Kebangsaannya adalah kebangsaan Persia. Wong Arab ra ono, wong Arab ceklan untotok. Coba sampean lihat Imam Sibawai, Persia. Ibnu Faris, Persia. Ibnu Jini, Persia. Karena memang kalau sampean membaca sejarah pentakhitan ya, pengkaidahan itu kan, ada faktor politik. Faktor politik itu maksudnya bahwa kalau orang non-Arab itu ingin diakui eksistensinya dan mendapatkan jabatan di tengah kekuasaan khalifah-khalifah Islam itu, maka dia harus menunjukkan kecakapannya. Dan itu adalah dalam kecakapan bahasa. Maka orang yang bisa misalnya mengkaji bahasa dan sampai ke akar-akarnya seperti ya tadi tokoh-tokoh yang saya sebutkan, wow, dia sudah pakar itu sudah. Di mata penguasa itu luar biasa. Jangan samakan dengan di Indonesia sampean ya. Sekarang wah kalau begitu aku tak ahli pakar bahasa. Yo ini kapan anu gak dilirik pemerintah. Itu cerita masa lalu. Itu faktanya dulu seperti itu. Bisa Ustadz, filsafat bahasa Arab, moderasi filsafat bahasa Arab. Harus ada moderasinya di lirik kayaknya Ustadz. Iya, tapi ya jangan dipaksakan. Kalau moderasi itu kan nilai. Nilai kamu masukkan ke bahasa itu kan apa? Bentuknya kan enggak bisa. Jadi ya paling tidak di Posmo itu, dalam tradisi Posmo itu, di situ ada apa yang tadi saya katakan itu, makna putih itu bukan berarti karena adanya hitam, tetapi adanya makna-makna yang lain itu adalah di situ ada nilai pluralitas. Misalnya makna keberagamaan kamu itu sebetulnya tidak bisa hanya dihadap-hadapkan dengan kafir atau Nasrani misalnya. Tetapi kan karena ada eksistensi orang beragama yang lain. Jadi itu itu nilai-nilai pluralitas yang kita temukan di dalam kajian-kajian Posmo. Makanya di dalam kajian-kajian Posmo, teori dekonstruksinya Derrida itu sebetulnya di balik itu ingin mengatakan ya makna itu tidak ada yang tunggal. Tapi makna itu ya plural. Kamu semakin bingung kan? Halo? Semakin bingung kamu tampaknya. Kalau belum dikasih contohnya masih bingung Ustaz. Apa? Kalau belum diberi contohnya. Kamu telat paling tadi. Iya Ustaz. Jilbabmu kuning itu berarti bukan karena adanya hitam saja. Tapi jilbabmu kuning itu berarti karena adanya eksistensi yang berbeda dengan jilbabmu. Warnanya apa saja? Ya sebanyak warna yang ada pelangi-pelangi di langit yang biru itu. Itu kalau menurut teori dekonstruksinya Derrida. Oke, masih ada lagi?
Halo. Tuh, dengar sami'na wa ata'na. Loh, dong kuliah kok sami'na wa ata'na piye iki? Maksudnya giliran loh, Ustaz. Lumayan nyerocos kami aja. Berpikir filosofis itu nggak bisa sami'na wa ata'na. Ustaz, mau tanya. Yuk. Apakah tingginya filsafat kebahasaan sebuah penduduk itu mempengaruhi kebahasaannya juga, atau mungkin mempengaruhi kekayaan kosakatanya? Oke, yang jelas filsafat itu membantu di dalam memberikan pemecahan masalah. Ya. Tadi saya sebut-sebut bahwa majunya peradaban Islam, salah satunya di bidang linguistik, itu adalah karena salah satunya adalah bertemunya tradisi filsafat Yunani dengan peradaban Islam. Kalau kita membaca bukunya Hasan Hanafi itu kira-kira begini. Budaya Islam, Al-Quran dan hadis, di situ itu adalah al-mauruth. Mauruth itu berarti apa? Harta kekayaan yang apa? Yang diwariskan dari sejak Rasulullah. Kemudian dia ketemu dengan budaya ilmu baru namanya filsafat. Namanya wafid, al-wafid. Budaya pendatang. Nah, karena kemudian ada di budaya pendatang, maka di situ ada dialektika terjadi antara pemahaman kita terhadap teks dan ilmu baru yang namanya filsafat. Maka lahirlah, termasuk salah satunya adalah majunya kajian-kajian linguistik pada saat itu. Sehingga melahirkan Imam Sibawayh, melahirkan Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Makanya kalau kita ini mengkaji bahasa Arab, itu jangan hanya bilang begini, kita harus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Itu teologis, bukan filosofis. Ya, saya katakan, sebagai orang yang beriman, boleh mengatakan seperti itu. Tetapi sampai sebagai filosof, cara berpikir filsafat, ojo menggunakan klaim itu. Tapi kamu kemudian harus bisa melihat problem-problem kebahasaan yang itu mungkin bisa bersifat universal. Apa bisa? Bisa. Tadi saya kasih contoh, misalnya tadi kan ada yang menanyakan, ada orang mengatakan seperti ini karena konteks tertentu, artinya kemudian nggak menjadi makna pada aslinya. Itu kan sudah dicontohkan tuh. Siapa? Dalam ilmu balaghah. Artinya kajian seperti itu bisa kita temukan di bahasa yang lain, tidak hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga begitu. Misalnya begini, ayo kamu teruskan. Silakan aja, kamu tidak usah masuk selamanya. Itu kan bukan berarti saya menyuruh kamu, tapi itu kan perintah yang ada konteks yang kemudian melahirkan satu makna baru. Nah, kajian seperti itu tidak hanya dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa yang lain. Maka jika aspek begitu itu bisa dirasakan pada dalam konteks bahasa yang lain, maka itu yang disebut dengan cara berpikir filosofi yang bersifat universal atau common sense. Tapi kalau kamu mengklaim bahasa Arab adalah bahasa yang begini-begini, itu bukan common sense, karena pada saat yang sama kamu sedang mendiskreditkan bahasa yang lain. Understand? Oke? Maka begini, kalau ada satu masyarakat, kok kemudian di situ ilmunya ada tapi nggak ada filosof, ya pasti ilmu itu hanya mengikuti. Karena gini, berkembangnya ilmu pengetahuan itu karena ada kajian. Kajian itu muncul karena ada kegelisahan dari para pakar. Ya, kegelisahan itu apa? Kegelisahan itu adalah problem. Atau kalau kita nulis disertasi tesis namanya As'ilatul Bahas. Tesis, skripsi,
disertasi ataupun apapun yang sejenisnya itu tidak akan pernah kita tulis kalau tidak ada problem. Makanya filosof barat mengatakan archijibam, no problem, no science. Ya. Kalau kita belajar, kemudian tidak pernah menemukan problem, berarti perlu dipertanyakan. Ya, karena kalau nggak ada problem, berarti ilmu atau sains tidak akan berkembang. Bahasa agamanya itu, kira-kira bahasa agama itu adalah inna ma'al usri yusra. Usra itu kan kesulitan ya. Kesulitan itu berarti masalah. Di situ pasti ada jawaban. Bagaimana untuk mendapatkan jawaban? Mikir coy. Ya kan? Bagaimana bisa menjadi terjawab? Mikir. Kita carikan jawaban. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, no problem, no science. Understand? Yes. Tambah bingung sampean yo. Bingung Itu ya kan? Kalau dihadapkan dengan penelitian agak ini Ustaz, kontra dia. Karena kalau biasanya di penelitian kita berangkat dari teori dulu, baru kita melihat masalah gitu ya Ustaz. Oh ya keliru. Kita harus punya masalah dulu, baru kemudian teori yang kita pakai apa. Nah, untuk supaya bisa peka Ustaz ya, untuk menemukan masalah, mencari-cari masalah berarti. Sehingga kajian itu terus berkembang itu, nah ini yang harus dilatih ya Ustaz ya. Ya itu butuh pelatihan. Salah satu pelatihannya itu adalah kita banyak baca buku dan banyak merenung. Makanya Quran itu kan sejak awal diturunkan itu kan kita disuruh membaca kan, Iqra. Ya kan? Jadi sebetulnya ketika Quran mengatakan Iqra itu sebetulnya maknanya itu sangat luas, literasi sebetulnya. Literasi tulis menulis, literasi meneliti, literasi macam-macam. Cuman kan bahasa agama itu tidak menggunakan bahasa filsafat. Coba baca bukunya Arkun. Kalau kitab suci Al-Quran kita itu lebih menghujam kepada emosi kita. Tidak menggunakan kategori-kategori filsafat. Nah, untuk filsafat ya khusus wong sing pinter mikir. Tadi saya katakan filsafat itu elit, tidak semua orang bisa berpikir radik. Tidak semua orang bisa berpikir universal. Tidak semua orang bisa berpikir secara bertanggung jawab. Ya, saya tidak usah mengulangi lagi lah cara-cara berpikir yang filsafat itu seperti apa. Menurut saya itu sudah khatam di semester 1 waktu sarjana. Maka saya ini sudah menghadapi kelas-kelas yang super elit, sehingga saya langsung menghujam to the point saja. Begitu ya. Jadi memang harus dilatih, nggak bisa kalau nggak dilatih. Bersikap kritis itu memang tidak mudah. Iya. Apalagi yang selama ini itu tekstual. Sidik-sidik teks. Sidik-sidik dalilin dia ono tagak itu. Bicara COVID cari dalil dulu ya nggak ketemu. Bicara COVID cara berpikirnya adalah ideologis politis yang nggak ketemu. Apa itu vaksin itu adalah pembunuhan massal yang nggak ketemu. Empiris. Ya, empirisnya bagaimana, lalu kemudian pakai kaidah agama. Oh, dalam kondisi seperti ini, kalau memang nggak ada obat yang darurat, nggak ada obat yang halal, tapi darurat kebutuhannya, maka menjadi halal. Kan begitu. Maka sebetulnya, kalau Anda perhatikan ya, usul fikih itu sebetulnya menggunakan logika-logika filsafat. Usul fikih itu dibangun dari premis ya, qadhiyah kalau dalam bahasa. Kalau saya dulu pernah belajar ilmu mantek itu waktu di SMA itu adalah mantek itu diajarkan kepada kita tujuannya adalah kayaksimul afkaro an ghayyil khoto. Agar kita ini di dalam menyimpulkan dan mengambil keputusan tidak salah, maka keputusan itu dibangun dari premis A, premis B menjadi konklusi.
Coba kalau Anda perhatikan, usul fikih itu sebetulnya dibangun dari logika-logika filsafat. Misalnya begini, kalau ada ibu usianya misalnya 60 tahun, dia melahirkan, terus bayinya itu bermasalah kandungannya, dan salah satunya harus diselamatkan. Bayinya yang diselamatkankah atau ibunya? Maka fikih mengatakan bayinya selamatkan. Pertimbangannya apa? Bayinya diselamatkan karena bayi itu masih bisa meneruskan keturunan. Tapi kalau ibunya kemungkinannya sudah umur 60. Jadi konteksnya selalu begitu. Maka beragama itu benar kata Rasulullah, ladina liman la aklala. Itu dalam konteks seperti itu. Meskipun teksnya mengatakan A, tetapi dalam kondisi darurat, maka logika darurat yang kita pergunakan. Itu namanya usul fikih. Maka di usul fikih itu ada la dororo wa la diroro. Ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Darul mafasid. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, sekarang ini banyak orang beragama yang logikanya itu sudah menjadi logistik. Memenuhi logistik, Ustaz. Iya, logikanya itu berubah menjadi logistik, coba. Kan katanya ada kepentingan tadi Ustaz, jadinya begitu. Nah, iya makanya itu. Kepentingannya itu logistik bagi intelektualnya sendiri itu. Maka jadi tidak sehat. Coba Anda perhatikan, pondok-pondok pesantren yang cenderung tidak belajar usul fikih, itu pasti jangankan vaksin ya. Orang sholat Jumat kalau hanya karena halangan hujan lebat dan itu kalau misalnya hujan lebat itu diterobos kemudian akan berdampak pada bahaya diri kita, maka Jumatan itu menjadi tidak wajib. Itu namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Maka jangan dikira orang beragama itu tidak menggunakan cara berpikir yang filosofis. Usul fikih itu sangat filosofis. Imam Syafi'i itu luar biasa. Dia adalah ahli mantek. Kiai sekarang kan bukan ahli mantek, ahli YouTube. Ya kan? Wis pokoknya sing diceramano iku laris ya iku diomong kerek. Nah, saya berharap Anda semua ini sudah levelnya filosof sudah sekarang. Maka paling tidak itu ya cara berpikir filosof ini ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi jangan dikira usul fikih itu tidak logis. Oh, logis sekali itu. Itu yang mengatakan tidak logis itu orang yang tidak pernah belajar ilmu mantek gitu. Dan tidak pernah membaca kitab Ar-Risalah atau Al-Asbah wa Nadhair. Jadi ada yang apa? Ada kebutuhan primer ya, ada kebutuhan sekunder. Saya tanya sekarang. Ada orang kalau tidak makan itu dia menjadi tidak kuat beribadah. Tetapi karena apa? Karena ada kepentingan hawa nafsunya, kemudian dia lebih memilih apa? Dia lebih memilih beli misalnya perabot-perabot. Ini menurut logika, cara berpikir filosofis keliru orang beragama seperti ini. Ya kan? Kalau dia tidak beli makan, dia pasti tidak kuat dan akan mati. Dia tidak beribadah kan begitu. Tetapi justru dia memilih untuk beli wal qanatiri lil muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami dan seterusnya. Ini kan nggak masuk akal. Dan yang seperti itu masuk dalam kategori ladina liman la aklala. Memang pada titik tertentu keberagaman kita itu tidak bisa dilogika. Kita percaya sama Allah, nggak usah dilogika, nggak usah dinalar-nalar. La kaifa wala madza wala aina. Kata apa dalam diskusi ilmu teologi. Tetapi di sisi lain kadang kita juga butuh logika. Tetapi kembali lagi ke mata kuliah kita. Kita adalah bicara tentang filsafat bahasa. Itu tadi hanya sebagai perbandingan. Baik. Kalau memang tidak ada, saya sudahi. Atau satu lagi pertanyaan? Silakan. Kemarin Anda baca sedikit tentang filsafat bahasa. Katanya filsafat bahasa itu ada dua jalan.
Ada yang mengatakan mengenai bahasa, dan ada yang mengatakan filsafat itu berdasarkan bahasa. Gimana? Suaranya nggak jelas. Ada yang mengatakan? Ada yang mengatakan filsafat bahasa itu adalah filsafat mengenai bahasa, dan ada yang mengatakan filsafat berdasarkan bahasa. Jadi itu saya masih bingung. Dan sampean tidak usah bingung. Ilmu apapun mesti ada banyak pendapat. Intinya adalah dalam kajian filsafat bahasa itu adalah ada masalah-masalah bahasa yang bisa dilihat secara filosofis. Ya, itu ya. Mau ikut definisi mana terserah. Makanya tadi saya katakan secara ketat itu nggak ada definisi filsafat bahasa. Ya. Tetapi kajian-kajian secara filosofis itu bisa dipakai dalam satu agenda-agenda kajian atau dalam kajian-kajian buku. Ya. Makanya tadi saya katakan Ludwig Wittgenstein itu kan di dalam filsafat analitiknya dia tidak mengatakan filsafat bahasa, tetapi dia mengatakan at-tahlil al-falsafi terkait bahasa. jadi Ustadz, aliran hermeneutik itu juga dari filsafat bahasa. Ya, hermeneutika itu adalah salah satu topik-topik dalam filsafat bahasa. Yang tadi kan saya katakan topik-topik itu kemudian dinamai menjadi aliran, dikasih merek sehingga menjadi hermeneutik. Bagi yang tidak terkait dengan problem pembacaan, bagaimana kita memaknai teks, maka mungkin dia lebih cenderung kepada semiotika. Ya. Kalau di hermeneutika itu kan ada istilahnya the author is dead. Matal mu'allif. Pengarangnya sudah mati. Meskipun itu tulisannya orang yang masih hidup, tetap aja dianggap matal mu'allif. Kenapa? Karena mu'allif sudah nggak bisa komentar. Nggak seperti itu maksud saya. Ya terserah kawan toh. Yang penting kan saya yang membaca. Nggak ada itu kemudian koresponden. Nggak bener ngono, karepku ini. Lo nggak bisa kemudian seperti itu kok. Makanya problem di hermeneutika itu kan ada circle hermeneutik. Antara teks sebagai produk, ada penulis yang disebut dengan autor, dan ada pembaca. Maka pembaca itu ya di atas angin. Maksudnya di atas angin itu nggak kemudian terus sewenang-wenang, tidak, tetapi cara membacanya itu juga harus dibutuhkan argumentasi. Makanya cara berpikir filsafat itu diantaranya juga harus konseptual, sistematis, nggak asal-asalan dan bertanggung jawab. Begitu ya. Ya, jangan terjebak dengan definisi. Definisi itu yang baik adalah jamek manik, yang tidak bisa no debat, tidak bisa didebat. Tetapi kalau dalam perspektif filsafat itu apa yang nggak bisa didebat? Kalau argumentasinya kuat kan menjadi debatable akhirnya. Dan selagi itu masih dalam koridor yang argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan, tidak usah takut untuk didebat. Karena orang berpendapat itu ya nggak apa-apa. Kalau boleh berpendapat namanya bukan filsafat. Ya. Kalau tidak boleh berdebat namanya bukan filsafat. Tetapi teologi yang harus diterima, diimani begitu saja. Oke? Yes, sampun. Terima kasih. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang pernik-pernik atau serpian-serpian cikal bakal filsafat bahasa atau kajian-kajian filosofis dalam tradisi filosofi Yunani. Minggu depan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya.
Itu aja dari Tasawuf saya. tingkat tinggi itu. Minggu depan saya siapkan link. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu. Kalau teman-teman enggak live silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, selamat jumpa. Mohon maaf. Kami mohon maaf juga kalau ada yang tak tetap. Recording stopped. Saya mohon pamit juga. Assalamualaikum.